Tayangan berikut merupakan aksi nyata modul 1.1 Tugas Pendidikan Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal. Nama saya Rosita Widyastuti. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Cilimus. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Kuningan. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas adalah sebelum mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, tadinya kegiatan pembelajaran saya berpusat pada guru. Lalu, orientasi pembelajaran berfokus pada bagaimana caranya agar siswa mendapatkan nilai yang besar atau mencapai KKM. Dan dalam menerapkan disiplin belajar, saya menerapkan hukuman sehingga sempat diberi julukan guru killer oleh siswa. Namun, setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, melalui modul 1.1, saya banyak belajar dan berdiskusi bersama rekan-rekan, bersama instruktur, bersama fasilitator, dan pengajar praktik, sehingga saya banyak mendapatkan wawasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dari sini, saya dapat memperbaiki kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan saya 3 hal penting. Yang pertama, pentingnya pendidikan yang menuntun dibanding hanya transfer ilmu saja. Kedua, guru harus menjadi teladan bagi siswa. Ketiga, kegiatan pembelajaran harus berorientasi pada siswa. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan, ini saya tuangkan dalam bentuk mengubah metode pembelajaran, memberikan teladan dalam menghormati dan menghargai orang lain, mendesain kegiatan pembelajaran yang bermakna, dan menerapkan nilai-nilai mandiri, kreatif, kerjasama, dan saling menghargai. Semua ini saya buat dalam bentuk aksi nyata. Aksi nyata ini saya buat dalam 3 bagian, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Di bagian perencanaan, saya menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP atau modul ajar, media pembelajaran, bahan ajar, LKPD, asesmen, refleksi. Di tahap pelaksanaan, saya membuat kesepakatan bersama. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan menerapkan sistem hukuman. Kemudian, saya membuat kuis yang menarik sebagai penghubung antara materi sebelumnya dengan materi yang akan disampaikan, atau sebagai asesmen untuk kegiatan pembelajaran. Lalu, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, sehingga siswa mengetahui tujuan pembelajaran kegiatan hari itu. Kemudian, siswa lebih memahami bahwa materi yang akan disampaikan itu adalah penting untuk hidupnya kelak, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Memiliki kegiatan pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, di akhir kegiatan pembelajaran, saya memberikan penguatan kepada siswa. Dan saya melakukan refleksi hasil kegiatan pembelajaran. Hal ini dilakukan. Nilai-nilai religius dan santun diterapkan dalam berdoa sebelum pulang dan bersalaman. Kegiatan ini hanya dilakukan pada kelas jam terakhir. Nilai-nilai religius dan santun diterapkan dalam berdoa sebelum pulang dan bersalaman. Kegiatan ini hanya dilakukan pada kelas jam terakhir. Nilai-nilai. Sebagai refleksi, saya mendapatkan 2 tantangan, yaitu
membuat perangkat pembelajaran yang student oriented, dan masih ada beberapa siswa yang malu-malu pada saat presentasi. Dari sini saya menemukan solusi, bahwa untuk membuat perangkat pembelajaran yang student oriented, maka saya harus meluangkan waktu untuk membuat modul, RPP, media, asesmen, dan kuis yang menarik sesuai dengan kebutuhan siswa. Sementara untuk permasalahan siswa yang malu-malu pada saat presentasi, biasanya saya melakukan feedback dan apresiasi positif setelah siswa melakukan presentasi. Sehingga pada pertemuan yang akan datang, siswa memiliki keberanian untuk kembali tampil. Berikut adalah testimoni yang diberikan oleh siswa dan rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ferus Alfadi. Saya dari kelas 10 2. Di sini saya akan memberikan komentar kepada Ibu Rosita selaku guru geografi di kelas kami. Nah, yang pertama, Bu Rosita itu mengajarnya itu sangat enak, sangat asik. Dan dia itu mengajarkan murid-muridnya agar bisa berpikir kritis dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat muridnya bisa berpikir kritis. Dan juga Bu Rosita sering sekali memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui LKPD dan juga kuis-kuis. Nah, itu membuat kita lebih asik dalam pembelajarannya. Dan juga semua materi yang diberikan oleh Bu Rosita itu sangat mudah dimengerti oleh muridnya. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hal-hal baru yang ada atau yang masuk ke sekolah kita, Ibu Rosita selalu antusias untuk mempelajarinya, untuk mengimbasnya ke teman-teman yang lain. Itu hal positif yang bisa saya dapat dari Ibu Rosita. Kemudian seorang motivator yang bisa memotivasi teman-temannya untuk lebih giat belajar, lebih giat mengajar dengan hal-hal positif yang lainnya. Demikian pemaparan saya tentang hal positif yang bisa saya ambil atau bisa saya lihat dari rekan kerja saya, Ibu Rosita Widiastuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meka Khairunisa, saya rekan kerja dari Ibu Rosita Widiastuti dari SMA Negeri 1 Cilimus, akan memaparkan hal-hal positif dari Ibu Rosita. Yang pertama yaitu dari segi kepribadian. Ibu Rosita itu merupakan seorang yang sangat peka, artinya peduli terhadap sesama, baik itu terhadap rekan kerja ataupun terhadap peserta didik. Kemudian beliau juga orangnya sangat ekspresif, artinya mampu mengungkapkan perasaan atau gagasan-gagasan secara detail. Tentu ini diperlukan saat kita membutuhkan solusi dalam menghadapi suatu permasalahan. Nah, satu hal lagi yang saya tauladani dari Bu Rosita yaitu bahwa dimanapun, kapanpun kita harus tetap mematuhi aturan yang ada. Baik itu ada yang mengawasi atau tidak ada yang mengawasi, kita tetap harus patuh terhadap aturan tersebut. Itu hal yang saya tauladani dari Bu Rosita. Nah, yang kedua yaitu dari segi profesinya sebagai seorang pendidik, saya melihat bahwa Bu Rosita ini merupakan seorang yang aktif, kreatif, kemudian inovatif dan sangat semangat terus untuk belajar dan terus berkarya dalam kegiatan pembelajaran, misalnya mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai kegiatan evaluasi itu pasti sudah disiapkan dengan matang, mulai dari penyusunan RVP dengan model dan media yang variatif, kemudian merancang LKPD sekreatif mungkin untuk membantu siswa selama kegiatan pembelajaran, dan ini yang terakhir yaitu yang suka terlupakan yaitu membuat refleksi pembelajaran yang instrumennya sudah disiapkan baik itu secara lisan maupun tertulis untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan umpan balik, mengungkapkan perasaan dan kesan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan tayangan ini. Jangan pernah ragu untuk selalu mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan untuk perbaikan pembelajaran dan menemukan praktik baik. Because if you never do, you'll never know. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.